Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah Fisika Farmasi untuk bab sistem dispersi. Oke, nah kita pelajari dulu mengenai definisi sistem dispersi. Jadi dispersi itu adalah suatu sistem yang terdiri atas dua komponen, yaitu fase terdispersi atau fase yang tersebar dan fase pendispersi atau medium untuk menyokong penyebaran si fase terdispersi. Contohnya, misalnya kita taburkan pasir ke dalam lem gitu, ya. Nah, pasir itu kan pasti bakal menyebarkan ya di atas lem itu dan lengket gitu ya. Nah, si pasir itu adalah fase terdispersinya. Nah, dan lem yang kita sebarkan itu adalah fase pendispersinya gitu ya. Jadi sistem dispersi itu pasti terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi atau yang tersebar dan fase pendispersinya atau eh, media untuk mewadahi fase terdispersi tadi gitu. Nah, sistem dispersi ini dibagi menjadi tiga, yaitu dispersi kasar atau istilahnya suspensi, kemudian dispersi koloid, dan dispersi molekuler atau larutan sejati gitu. Uh, untuk dispersi kasar, contohnya suspensi, itu seperti yang kita praktikumkan kemarin. Contohnya kalamin ya, suspensi kalamin. Atau kalau di apotek itu namanya kaladin lotion gitu. Jadi partikel zat yang didispersikan atau yang disebarkannya itu berukuran besar atau lebih besar dari 100 nanometer gitu. Jadi dia tuh si kalaminnya itu kan tidak larut di dalam si medium pendispersinya ya. Dia tuh hanya tersebar aja secara merata. Dan si partikel terdispersinya atau kalaminnya itu tuh masih bisa dilihat pakai mata gitu. Jadi kayak ada bulir-bulirnya gitu. Nah, itu namanya sediaan dispersi kasar atau suspensi gitu. Kalau contoh lainnya, misalnya pasir di dalam air. Nah, itu juga suspensi. Karena si pasir itu kan masih kelihatan oleh mata ya, dan dia tidak larut di dalam air gitu. Terus kalau makanan atau minuman itu biasanya kopi yang ada ampasnya, ya kopi hitam yang berampas. Nah, itu juga sistem dispersi. Nah, zat terdispersinya itu atau zat yang tersebarnya itu adalah si kopi hitamnya. Sedangkan medium pendispersinya adalah air gitu, di mana sistem suspensi ini pada kopi itu si kopinya kan nggak larut ya di dalam air gitu. Dia hanya kesebar aja secara merata gitu. Dan partikelnya juga masih bisa dilihat oleh mata gitu ya. Jadi ukuran partikelnya itu lebih besar dari 100 nano. Oke, itu untuk dispersi kasar atau suspensi. Yang kedua ada dispersi koloid. Dispersi koloid itu adalah partikel zat yang didispersikan berukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi ini di dispersi koloid ukuran partikelnya ini lebih kecil ya, yang tersebarnya atau yang terdispersinya. Contohnya yang koloid itu kayak susu, santan. Nah, itu koloid. Jadi itu biasanya larutan itu nggak bisa tembus pandang. Itu ya kalau koloid. Beda sama teh gitu, teh dalam air tuh, teh manis gitu ya. Dia warnanya coklat, tapi dia bening. Bening itu artinya tembus pandang gitu. Hmm, terus, tapi kalau misalnya susu, kan dia walaupun larutan dan berwarna putih, tapi dia tidak tembus pandang gitu. Makanya dinamakannya dispersi koloid. Terus, zat terdispersinya itu adalah apa sih? Zat terdispersinya adalah
lemaknya gitu. Kan si susu itu kan mengandung lemak ya. Nah, si lemaknya ini tuh tersebar secara merata di dalam air gitu. Dan ukuran partikel lemaknya itu sangat kecil, antara 1 nano sampai 100 nano gitu. Makanya namanya itu adalah sistem dispersi koloid gitu. Terus ada juga yang namanya dispersi molekuler atau larutan sejati. Nah, kalau dispersi molekuler atau larutan sejati itu, partikel zat yang didispersikannya itu berukuran lebih kecil dari 1 nano gitu. Jadi ini lebih kecil lagi dari koloid partikelnya gitu. Contohnya larutan sejati itu ya si teh manis misalnya. Teh manis itu kan terdiri dari eh, ada gulanya gitu ya. Jadi si gulanya itu larut di dalam air gitu. Terus apakah kelihatan si partikel gulanya di dalam air kalau udah larut? Enggak ya. Jadi si gula itu enggak bisa kelihatan lagi pakai mata telanjang gitu di dalam air. Dia cuma kerasa manis aja. Berarti si airnya itu mengandung gula. Tapi nggak bisa dilihat pakai mata lagi kalau udah larut gitu. Makanya ini namanya larutan sejati atau dispersi molekuler gitu. Partikel gulanya itu yang udah larut lebih kecil dari 1 nanometer gitu. Biasanya ini larutan-larutan yang tembus pandang gitu ya kalau larutan sejati itu. Tapi kalau larutan koloid dia tidak tembus pandang gitu larutannya. Nah, oke anak-anak, next ya. Nah, contoh suspensi. Suspensi yang siap digunakan contohnya ada nih Caladin Losio. Dan suspensi yang harus ditambah air terlebih dahulu contohnya yang dry syrup ini ya, kayak amoxicillin ini antibiotik gitu. Nah, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi atau tersebar dalam fase cairan. Nah, fase cairannya ini adalah medium pendispersinya ya, anak-anak. Suspensi dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu suspensi yang siap digunakan dan suspensi yang direkonstitusikan dengan sejumlah air atau pelarut lain dulu sebelum digunakan gitu. Nah, berarti ini suspensi yang siap pakai itu contohnya Caladin. Soalnya kan dia udah langsung bisa diaplikasikan ke kulit. Tapi kalau suspensi yang harus direkonstitusikan dulu dengan pelarut, itu contohnya adalah si dry syrup ini nih, si amoxicillin ini. Mungkin kalian dulu pernah ya waktu kecil kalau sakit gitu dikasih obat dari dokternya tuh botolan kayak gini, tapi di dalamnya tuh kayak serbuk gitu. Terus kata dokternya ini harus ditambahin air dulu ya sampai batas berapa gitu. Nanti dikocok sebelum diminum katanya gitu kan. Nah, itu tuh salah satu contoh sediaan suspensi juga. Jadi si amoxicillinnya ini nih dia bentuknya tuh padat gitu, nggak larut di dalam airnya. Makanya sebelum diminum dia harus dikocok dulu gitu ya. Berarti ini suspensi itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama yang siap digunakan, dan yang kedua adalah yang harus direkonstitusikan dulu sama pelarut gitu. Gitu ya. Nah, suspensi terdiri dari 2 fase, yaitu fase terdispersi atau zat padatnya, dan medium pendispersinya atau pelarutnya yang digunakan misalnya air gitu. Oke, kita lanjut ya. Pengendapan dalam suspensi. Nah, waktu kalian praktikum juga kan kita menghitung tinggi endapannya ya, seiring berjalannya waktu, endapannya kan bakal makin banyak gitu. Nah, pengendapan dapat terjadi karena adanya gaya gravitasi menarik partikel padat ke bawah. Gitu. Jadi si partikelnya tuh kenapa bisa turun ya karena ada gaya gravitasi gitu. Ketika suspensi dibiarkan tidak terganggu, partikel padat akan saling berinteraksi dan saling menarik satu sama lain sehingga membentuk gumpalan yang lebih berat dan akhirnya mengendap gitu. Jadi nih kalau misalnya si sediaan suspensi kalian diemin aja ya tanpa dikocok atau diguncang-guncang gitu, dia itu bakal turun sendiri gitu. Soalnya
si partikel yang tersebar itu kan eh, eh, beratnya itu tuh dia lebih berat daripada si medium cairnya gitu. Makanya dia bisa mengendap ke bawah gitu. Terus kenapa bisa mengendap ke bawah? Karena ada gaya tarik gravitasi gitu. Hal ini terjadi karena partikel padat memiliki berat yang lebih besar daripada medium cair yang mengelilinginya. Gitu ya anak-anak. Nah, jadi ini contoh suspensi. Suspensi yang stabil, maksudnya dia si zat terdispersinya atau zat padatnya nih masih menyebar secara merata gitu ya. Nah, tapi lama-lama kalau kita diamkan, ini si zat terdispersinya dia bakal mengendap gitu lama-lama. Sehingga menjadi fase kayak gini. Ada endapannya di bawah semua mengendap, dan ada supernatannya atau larutan beningnya yang di atas ini. Gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai keuntungan suspensi. Nah, si suspensi ini baik digunakan untuk pasien yang suka menerima tablet atau kapsul. Misalnya buat anak kecil, ya. Kalau anak kecil kan suruh minum tablet susah juga ya, takutnya keselak atau gimana gitu. Apalagi untuk bayi, kan bayi nggak mungkin kan minum tablet gitu atau kapsul. Makanya biasanya dibuat suspensi biar dia tuh lebih bisa mengalir gitu di tenggorokan ya, atau lebih bisa gampang untuk ditelan gitu. Contohnya kayak si antibiotik itu yang moxilin itu kan bentukannya suspensi yang tadi dry syrup itu bisa buat bayi gitu atau anak-anak. Terus yang kedua, lebih homogen dibandingkan dengan tablet atau kapsul ya. Soalnya si zat terdispersinya tadi kan tersebar secara merata di medium pendispersinya gitu. Jadi ini lebih homogen gitu. Terus yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luar permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat gitu. Soalnya kan dia si amoxicillin itu kan padetan ya. Nah, si padetan ini kan kalau dibuat tablet terus diminum sama manusia gitu, dia itu kan larutnya tuh bakal berangsur-angsur gitu. Jadi dia lapisan luarnya dulu larut, terus baru ke dalam gitu ya. Nah, bedanya dengan suspensi ini, si tabletnya itu tuh udah digerus gitu. Nah, ketika udah digerus, dia itu bakal cepet larut gitu. Misalnya sama nih, kayak kita ngelarutin gula batu sama gula pasir gitu, lebih cepet mana yang larut? Ya pasti lebih cepet yang gula pasir ya, soalnya kan dia udah dihaluskan gitu. Ketimbang kalau gula batu kan di perlahan-lahan banget, permukaan dulu yang larut, terus kemudian lama-lama akan jadi mengecil gitu. Baru larut semua gitu kalau gula batu. Terus yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat. Nah, si amoxicillin itu kalau dalam bentuk tablet tuh dia tuh pahit sebenarnya. Tapi kalau misalnya dibuat dalam bentuk suspensi, dia tuh bisa ditambahin rasa-rasa gitu. Rasa manis, rasa jeruk, atau stroberi gitu. Nah, itu tuh bisa nutupin rasa pahit dari si amoxilinnya tadi gitu. Terus yang terakhir yaitu mengurangi zat aktif yang tidak stabil dalam air. Jadi kalau dalam bentuk suspensi, dia itu zat aktifnya itu menjadi lebih stabil ya dibandingkan sama bentuk larutannya gitu. Kalau larutan kan bukan suspensi ya, dia itu masuknya ke dalam dispersi molekuler atau larutan sejati gitu. Jadi beda sama suspensi. Kalau suspensi itu dispersi kasar gitu anak-anak. Nah, kemudian selain keuntungannya ada juga kerugian dari suspensi. Yang pertama, kestabilannya rendah. Seperti yang kita tahu nih di praktikum, lama-lama kan dia tuh si zat terdispersinya pasti bakal turun kan. Nah, itu tuh artinya dia tuh tidak stabil atau kestabilannya rendah gitu. Karena nggak kayak larutan, larutan tuh contohnya kayak sirup paracetamol. Ya dia zat aktifnya pasti nyebar aja gitu secara merata. Kalau misalnya suspensi ini kan lama-lama si zat aktifnya tuh bakal ngendap di bawah gitu loh.
Jadi kestabilannya itu rendah. Terus, jika membentuk caking, akan sulit terdispersi kembali hingga homogenitasnya itu turun gitu. Jadi kalau misalnya si zat padat tadi udah jadi caking ya, caking kita ingat ya dia tuh mengendap kayak kue gitu di bawah. Nah, kalau udah kejadian caking kayak gitu, dia tuh pas dikocok lagi tuh bakal susah homogennya lagi gitu. Kadang-kadang di ujung-ujung wadah itu tuh dia susah banget buat larut lagi gitu. Jadi homogenitasnya itu turun gitu, nggak homogen kayak awal lagi gitu. Terus alirannya menyebabkan sukar dituang. Nah, kalau si suspensi ini tuh dia kental kan ya anak-anak. Kalau misalnya kekentalannya itu sudah menambah gitu ya, jadi udah nggak bagus lagi obatnya, dia itu akan sukar untuk dituang gitu. Terus ketepatan dosisnya lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Ini nih, ini berhubungan dengan yang kedua ya. Kalau misalnya dia itu udah jadi caking, dia itu kan nggak homogen lagi gitu, nggak kayak larutan. Kalau larutan kan kayak sirup paracetamol ya dia si zat aktifnya nggak akan bisa ngendap gitu loh. Beda sama yang si suspensi ini, bisa jadi dia ngendap gitu. Jadi eh, homogenitasnya tuh rendah gitu. Terus ketepatan dosisnya juga jadi lebih rendah kan, udah nggak tepat lagi dosisnya gitu. Terus saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi, bisa jadi caking, flokulasi, atau deflokulasi gitu ya. Yang tadi ya, kalau disimpan kan dia bakal ngendap, terus nanti endapannya tuh susah lagi buat dikocoknya atau dihomogenkannya lagi gitu. Terus yang terakhir, sediaan suspensi itu harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan gitu, agar dosisnya itu jadi seragam lagi gitu. Kemudian kriteria suspensi yang baik, yang pertama, suspensinya itu nggak boleh cepat ngendap gitu ya. Jadi kita bikin suspensi dengan formulasi si suspensinya tuh gimana caranya biar tetap stabil gitu. Stabilnya tuh lama gitu. Artinya itu laju pengendapannya tuh kecil gitu ya, sukar untuk mengendap gitu. Jika mengendap, dapat bercampur kembali setelah dilakukan pengocokan ringan gitu. Jadi kalau misalnya suspensi yang baik tuh, walaupun dia ngendap, pas dikocok lagi, dia tuh gampang gitu buat nyebar lagi gitu. Nggak caking gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak bagus tuh, kalau udah mengendap, terus pas dikocok lagi tuh udah nggak bisa larut lagi gitu. Yang bawahnya tuh udah susah banget itu nempel banget di bawah gitu. Nggak bisa nyebar lagi gitu. Nah, kemudian mudah dituang dari botol untuk suspensi oral ya. Jadi dituangin dari botolnya nih gampang. Mudah mengalir melewati jarum suntik untuk suspensi parenteral. Jadi kalau disuntikan nih dia langsung ngalir gitu ya, si zat padatnya itu nggak mandek di dalam jarum suntik gitu. Nah, terus untuk suspensi topikal itu dapat tersebar dengan baik di permukaan kulit. Contohnya yang si kaladin cair itu ya. Jadi pas kita aplikasikan ke kulit, ya si zat padat kalaminnya itu tuh langsung nyebar gitu dan nempel gitu. Jangan apa sih ngumpul di satu titik doang gitu atau menggumpal kah atau gimana. Gitu ya. Ini untuk kriteria suspensi yang baik. Nah, alasan dibuat suspensi. Suspensi itu dibuat karena alasan utamanya yaitu zat aktifnya tidak larut dalam pelarutnya gitu. Jadi si zat aktif ini tuh nggak bisa dilarutin gitu pakai apapun. Memang si sifat si zat aktifnya itu kelarutannya sangat kecil dalam medium apapun gitu. Makanya dibuat suspensi. Namun diformulasi sedemikian rupa sehingga zat aktif tersebut berada dalam satu sediaan yang stabil gitu. Karena dia nggak larut dalam medium apapun ya, jadi dibuatlah suspensi gitu. Dicari mediumnya yang bisa bikin si zat terdispersinya atau si zat padatnya itu bisa stabil dalam sediaan suspensinya gitu. Gitu ya. Nah, contoh sediaan suspensi tergantung
cara pemakaiannya. Contohnya melalui oral atau melalui mulut. Sediaannya itu chloramphenicol atau rifampicin ya ini. Jadi dia tuh suspensinya yang diminum gitu. Contoh-contohnya kayak dry syrup tadi amoxicillin ya. Terus cara pemakaiannya yang okular. Contohnya itu hidrokortison asetat. Ini gambarnya ya. Terus untuk cara pemakaian otik ada hidrokortison, terus parenteral itu yang disuntikan tadi, contohnya penisilin G. Ini yang disuntik langsung ke dalam pembuluh darah ya. Terus melalui rektal juga, contohnya ini paranitro, sulfatiazol, dan cara pemakaiannya melalui topikal yaitu collagen lotion. Oke. Nah, sekarang kita bahas tipe-tipe suspensi. Jadi, suspensi ini tuh bisa mengalami dua tipe pengendapan gitu. Ada yang deflokulasi sama yang flokulasi. Kalau yang deflokulasi itu partikel berada dalam suspensi dalam wujud yang memisah. Jadi ukurannya tuh kecil banget nih si zat terlarutnya atau zat terdispersinya gitu ya. Tapi kalau si flokulasi itu partikel zat terlarutnya itu tuh ukurannya tuh gede-gede gitu, besar-besar kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau deflokulasi itu partikelnya kecil, kalau flokulasi partikelnya itu besar gitu. Terus yang devlok, laju pengendapannya itu lambat karena partikelnya itu tuh ukurannya kecil gitu. Jadi bayangin kalau misalnya kita bikin larutan aci, ya larutan aci kan si acinya tuh halus banget ya. Dia itu sebenarnya bisa mengendap, jadi caking gitu ya di bawah nih. Tapi tuh mengendapnya tuh lama banget gitu. Laju pengendapannya sangat lama ya. Jadi bentuk larutan acinya nih cukup stabil gitu. Beda kalau misalnya bikin si suspensi kalamin yang kayak kemarin. Itu kan ada yang cepat mengendap gitu ya. Karena si partikel kalamin ini ukurannya lebih besar gitu dibandingkan dengan si partikel aci gitu. Terus di devlog itu endapan yang terbentuk lambat, kalau di flokulasi endapan yang terbentuk cepat. Kemudian di devlog endapan biasanya menjadi sangat padat karena berat dari lapisan atas dari bahan endapan yang mengalami gaya tolak-menolak antar partikel dan cake yang keras terbentuk di mana merupakan kesulitan jika mungkin didispersikan kembali. Jadi di deflokulasi ini contohnya kayak si suspensi aci tadi ya. Jadi kalau si acinya itu udah mengendap ke bawah, dia tuh kan bakal padat banget gitu kayak cake. Nah, ketika si acinya itu udah caking gitu ya, dia itu pas dikocok lagi tuh bakal susah lagi buat nyebarnya lagi gitu loh. Gitu ya. Jadi dikocok ini harus kuat dan lama gitu. Tapi kalau di flokulasi ini gampang gitu buat nyebarin laginya, buat mendispersikan si kalaminnya lagi gitu. Ya tinggal dikocok aja, dia itu bakal nyebar lagi dengan mudah gitu. Tapi ngendapnya juga lebih cepat ya. Kalau yang di devlog ini pas udah dikocok, terus nyebar lagi, nah buat ngendapnya laginya tuh bakal butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, untuk di devlog, penampilan suspensinya itu menarik karena tersuspensi untuk waktu yang lama, karena dia stabil kan ya. Jadi itu bentuknya menarik gitu. Supernatannya keruh bahkan ketika pengendapan terjadi gitu. Kayak di larutan aci tadi, suspensi aci tadi ya. Jadi walaupun si acinya tuh udah mengendap di bawah, si supernatannya tuh atau si cairan yang di atas acinya tuh kan tetap keruh gitu, nggak langsung ujuk-ujuk langsung jernih gitu ya. Gitu beda sama di flokulasi. Kalau di flokulasi itu suspensinya tuh keruh, tapi kalau misalnya udah mengendap ke bawah, si supernatannya tuh bakal jernih gitu. Dan penampilannya tuh biasanya kurang menarik gitu.
Itu ya, jadi ini ada dua tipe pengendapan di suspensi, yaitu deflokulasi dan flokulasi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, pengendapan dalam suspensi. Agar suspensi stabil, yaitu menjaga partikel agar tetap terdistribusi secara merata ke seluruh sistem dispersi. Kecepatan pengendapan tergantung dari ukuran partikel dan viskositas. Viskositas cairan ini maksudnya ya. Jadi kecepatan pengendapan nih, itu tergantung dari ukuran partikel yang terdispersi ya kan. Semakin halus zat terdispersinya, kayak si Aci tadi, dia tuh bakal makin lama buat ngendap gitu, dibandingkan kalau misalnya kita bikin suspensi kalamin yang lebih cepat ngendap gitu. Nah, terus partikel yang kecil akan lebih lambat untuk mengendap dan cenderung untuk membentuk agregat dan flokulasi. Dan jika mengendap dapat menyebabkan caking. Dan bila viskositas besar, sulit keluar mengalir dari mulut botol. Gitu ya. Jadi kalau yang partikelnya kecil ukurannya, dia itu bakal terjadi caking dan susah banget gitu buat dikeluarin dari botolnya. Gitu. Nah, ternyata kecepatan pengendapan itu bisa dinyatakan dengan hukum Stokes. Ini rumusnya ya. V sama dengan D kuadrat, ini harusnya duanya di atas, dikali rho S min rho O dikali G per 18 pi 0. Gitu, di mana V adalah kecepatan alir dari si suspensinya, dan D adalah diameter partikel, rho S itu kerapatan fase terdispersi, dan rho O adalah kerapatan medium pendispersi. G adalah percepatan gravitasi bumi, dan V0 adalah viskositas medium pendispersinya. Gitu. Oke, ini kita cukup tahu aja ya untuk rumusnya. Oke, segitu ya tadi untuk bagian suspensi gitu. Jadi kalau suspensi itu dia nggak larut di dalam medium pendispersinya, dia cuma nyebar aja gitu. Terus bisa mengendap dengan dua tipe, ada flokulasi sama deflokulasi. Kalau deflokulasi dia partikelnya lebih kecil dan lebih susah mengendap. Tapi kalau udah ngendap, dia itu susah banget untuk dihomogenkannya lagi gitu atau disebarinnya lagi. Kalau yang flokulasi itu ukuran partikelnya lebih gede, ngendapnya lebih cepat, tapi ketika dikocok dia lebih cepat untuk homogen lagi gitu ya. Oke, segitu untuk suspensi. Sekarang kita ke bagian emulsi. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamik, yang terdiri atas paling sedikit dua cairan yang tidak saling campur, yang salah satu fase terdispersinya atau fase internal itu tersebar atau terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternalnya yang distabilkan dengan emulgator yang cocok gitu. Jadi emulsi itu sebenarnya terdiri dari ini. Minyak atau oil, kemudian air ya atau water di sini. Dan ditambah dengan emulsifier atau emulgator gitu. Ya. Jadi pasti emulsi itu terdiri dari tiga komponen ini. Air, minyak, sama emulsifier atau emulgator gitu. Ya. Nah, air sama minyak kan nggak nyampur. Ya, dia bertengkar gitu ya. Tapi dengan adanya zat pemersatu bangsa atau si emulgator tadi, kedua belah pihak yang berantem ini tuh dia bisa bersatu gitu. Oke, di sini ada tergantung komposisi ya. Kalau airnya itu lebih banyak daripada minyaknya, maka si emulsinya ini tuh namanya water base gitu. Atau berbasis air. Jadi minyaknya yang larut gitu ya. Dilapis ini yang merah ini kan emulsifier gitu. Jadi si minyaknya ini tuh dilindungi sama si emulsifier gitu. Makanya dia bisa tersebar secara merata di air.
Nah, kemudian kalau minyaknya lebih banyak dibanding airnya, nama emulsinya itu adalah oil based atau basis minyak gitu. Kemudian si airnya nih yang tersebar secara merata di minyak-minyak ini gitu, dilindungi oleh si emulsifier ini yang merah itu gitu, anak-anak. Nah, kemudian ada keuntungan sediaan emulsi. Banyak ya keuntungannya nih. Salah satu contohnya saya bahas. Yang pertama, banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan atau nggak enak gitu ya. Tapi bisa dibuat enak atau lebih baik pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi gitu. Contohnya kan emulsi itu yang si Scotch emulsion itu ya, yang ada minyak hati ikan cod katanya. Nah, si minyak ikan ini kalau langsung dikasih minyak ikannya aja nih, pure minyak ikan gitu, itu nggak enak banget rasanya, kayak lengket gitu di lidah tuh. Terus di tenggorokan nih kayak ganjel banget gitu, lengket gitu. Terus bau gitu ya, bau bau ikan gitu, bau anyir pisan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibuat dalam bentuk emulsi, dicampur air dan emulgator gitu, dia itu bisa ditambahin rasa-rasa gitu. Rasa jeruk, terus ditambahin pewangi jeruk gitu kan jadi lebih appetizing gitu ya, atau lebih menggugah selera gitu ya untuk diminum. Dan bau ikannya pun jadi hilang gitu. Itu ya, makanya dibikin emulsi. Yang kedua, beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi atau diserap bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi gitu. Jadi kalau misalnya kita minum, itu langsung masuk ke lambung dan diserap oleh tubuh gitu. Karena kan partikelnya itu kan kecil-kecil ya, gitu. Ketimbang kalau misalnya tidak dibentuk emulsi gitu. Oke, terus selanjutnya misalnya ini nomor 5 ya. Emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena. Akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Jadi kalau misalnya si obatnya itu dibuat sediaannya secara emulsi, itu tuh lebih mudah disuntikan gitu ke dalam pembuluh darah gitu ya. Ketimbang kalau misalnya dia dibuat aslinya aja, misalnya minyaknya aja gitu ya. Itu kan pasti bakal sakit banget gitu pas disuntik, itu kan kental banget ya, jadi sakit banget kalau kerasanya gitu. Kalau misalnya dibuat emulsi kan dia jauh lebih encer gitu si sediaannya, jadi pas disuntikan ke dalam pembuluh darah tuh dia nggak terlalu sakit gitu karena bentuknya tuh lebih encer gitu. Oke, yang lainnya bisa dibaca sendiri anak-anak. Nah, kemudian ada kerugian sediaan emulsi. Kerugian bentuk emulsi adalah kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemrosesan dan keahlian khusus gitu. Jadi kalau bikin emulsi ini nih lumayan susah ya, cari formulasi yang pas gitu untuk bikin si emulsinya ini tuh stabil, terus derajat elegansnya itu tinggi gitu, maksudnya menggugah selera gitu. Nah, ini tekniknya lumayan susah gitu. Itu untuk kerjanya. Terus aplikasinya di bidang farmasi, yang pertama itu senyawa-senyawa yang larut lemak, kayak vitamin, setahu saya vitamin C gitu ya, vitamin C itu larut lemak gitu. Diabsorpsi lebih sempurna jika diemulsikan daripada dibuat dalam larutan berminyak gitu. Oke. Terus yang kedua, emulsi intravena yang tadi dimasukkan ke dalam pembuluh darah ya. Untuk pasien lemah yang tidak bisa menerima obat-obatan secara oral gitu. Jadi kalau emulsi itu selain bisa lewat mulut ya, dia bisa cara disuntikan juga ke dalam pembuluh darah gitu. Dan itu lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh ya. eh, untuk emulsi intravena ini. Terus
Emulsi secara luas digunakan dalam produk farmasi dan kosmetik untuk pemakaian luar berupa lotion dan krim. Gitu. Nah, sekarang tipe-tipe emulsi. Itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe oil in water atau minyak dalam air gitu. Suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetesan dalam fase air disebut minyak dalam air. Tadi kayak kita lihat di gambar awal ya. Kalau komposisi airnya lebih banyak, berarti si minyaknya itu tuh sebagai fase terdispersinya gitu. Dan si air adalah medium pendispersinya karena airnya lebih banyak gitu. Jadi si bulir-bulir minyaknya nih dia yang bakal ngelarut di air gitu. Tapi kalau water in oil atau air dalam minyak berarti minyaknya yang lebih banyak gitu. Si minyak sebagai medium pendispersinya. Dan si air ini yang bakal kayak larut gitu di minyak-minyak ini gitu. Terus yang ketiga ada emulsi ganda, yaitu 3 fase ya. Water in oil in water gitu. Atau oil water in oil gitu atau disebut emulsi dalam emulsi gitu. Nah, untuk penentuan tipe emulsi ini ada banyak contohnya. Salah satu contohnya adalah uji pengenceran dan uji daya hantar listrik. Uji pengenceran digunakan untuk menguji kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu. Pada uji ini, zat tersebut dilarutkan dalam pelarut dengan berbagai tingkat konsentrasi yang berbeda. Jika zat tersebut larut dengan baik dalam pelarut pada berbagai tingkat konsentrasi, maka dapat dikatakan bahwa zat tersebut memiliki kelarutan yang baik gitu. Jadi mau uji pengenceran mah ya ini aja ya untuk mengetahui seberapa larut sih si zat terdispersi itu dalam medium pendispersinya gitu. Terus yang kedua ada uji daya hantar listrik atau uji conductivity, yaitu digunakan untuk menguji kemampuan zat untuk menghantarkan listrik. Pada uji ini, zat tersebut ditempatkan dalam larutan yang mengandung ion. Jika larutan tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa zat tersebut memiliki conductivity yang tinggi gitu. Nah, terus ada uji kelarutan warna. Uji kelarutan warna digunakan untuk menguji kelarutan suatu zat pewarna dalam pelarut tertentu. Pada uji ini, zat perwarna dilarutkan dalam pelarut dan diamati apakah zat tersebut larut dengan baik dan memberikan warna yang jelas dalam larutan gitu. Ini boleh dibaca sendiri ya untuk tes fluoresensi dan uji arah creamingnya. Oke. Nah, stabilitas fisik dari emulsi. Ketidakstabilan dari emulsi dapat digolongkan menjadi creaming dan sedimentasi. Uji creaming itu tadi ya dijelaskan di atas juga. Jadi si uji creaming itu terjadi pengentalan gitu. Dan sedimentasi. Sedimentasi itu jadi si minyak bersatu dengan minyaknya, terus air bersatu dengan air. Jadi nanti terpisah jadi 2 lapisan minyak dan air gitu ya. Nah, terus terjadi agregasi atau flokulasi dan koalescens. Ini tuh sama kayak pengendapan air atau minyak gitu ya. Nah, terus ketiga itu berbagai jenis perubahan kimia dan fisika gitu. Misalnya kalau secara fisika dia terjadi pengentalan gitu. Nanti si emulsinya itu bakal jadi lebih kental gitu ya, viskositasnya jadi tinggi gitu. Kalau perubahan secara kimia, zat aktifnya itu rusak gitu contohnya. Terus yang ketiga ada inversi fase atau pemisahan fase gitu ya. Fase minyak dan fase airnya itu memisah juga gitu. Emulsi dikatakan membaik jika perubahan emulsi dari minyak ke air atau air ke minyak atau sebaliknya gitu. Inversi kadang-kadang terjadi dengan penambahan elektrolit atau dengan mengubah rasio fase volume gitu. Oke, itu